Yang Gibran lakukan ini menurut saya ini bagus, keren. Wakil presiden loh, turun tangan langsung. Kita kasih kesempatan, belum 100 hari bos. Belum 100 hari, jangan buru-buru bilang mundur ke belakang, nggak bakal selesai. Ini cuman pencitraan. Terkait dengan Gibran, wakil presiden, tentu kita ingin tanya, apa kabar lapor Mas Wapres? Kan itu yang gelap gulita dalam 100 hari kepemimpinan ini. Dulu memang sangat heroik betul, kita melihat anak muda, umurnya belum 40 tahun, menjadi wakil presiden, bikin pengaduan lapor Mas Wapres. Tentu itulah yang kemudian ingin kita lihat bagaimana performa politiknya di masa-masa yang akan datang. Saya agak-agak risih sebenarnya ya. Kalau bicara soal Jokowi itu seolah-olah Jokowi itu virus yang harus dihabisin gitu. Iya. Saya heran gitu ya. Harus diingat juga bahwa Prabowo menang tuh karena dia belajar dari Jokowi. Prabowo menang tuh karena didukung Jokowi. Kalau nggak didukung Jokowi nggak menang. Tanggal 11 November tahun 2024, hari perdana dilaksanakannya pelaksanaan program Lapor Mas Wapres. Jadi sesuai dengan arahan Bapak Wakil Presiden, saat ini telah diselenggarakan program Lapor Mas Wapres, di mana seluruh masyarakat luas bisa menyampaikan aduannya langsung ke kantor Sekretariat Wakil Presiden. Baru saja Pak Wakil Presiden menjelaskan kepada banyak orang bahwa pemerintahan ini adalah pemerintahan Pak Presiden Prabowo. Tapi besok dia launching aplikasi Lapor Mas Wapres. Pertanyaan besarnya, kenapa Mas Wapres tidak launching aplikasi Lapor Pak Presiden? Kalau ini benar-benar pemerintahan satu-satunya pemerintahan presiden. Yang Gibran lakukan ini menurut saya ini bagus, keren. Wakil presiden loh, turun tangan langsung. Waktu SBY nggak turun tangan langsung wakil presidennya. Anda apalagi? Jadi Anda nggak bisa bilang bahwa mundur ke belakang, ini maju ke depan. Wakil presiden, ya wakil presiden ngerjain ginian itu luar biasa. Dan dia pasti sudah lapor dengan presidennya. Memang program itu bagus, tapi bukan Anies yang bikin, SBY yang pertama bikin. Dilanjutin sama Anies. Nah kalau sekarang dilanjutin dengan Gibran, tapi Gibrannya sendiri turun, acungin jempol. Bukan malah bilang Anda turun pindah ke belakang. Di mana otak Anda mikir? Begitu. Anda anak muda, Gibran anak muda, support. Itu yang harus kita lakukan. Kita kasih kesempatan, belum 100 hari bos. Belum 100 hari, jangan buru-buru bilang mundur ke belakang, nggak bakal selesai. Ini cuman pencitraan. Aduh, coba deh punya hati sedikit lapang, sedikit lebar dada kita, ya, untuk bisa membuat bangsa ini, ya, ke depan itu maju. Mencapai target yang Indonesia emas itu. Terkait dengan Gibran, wakil presiden, tentu kita ingin tanya, apa kabar lapor Mas Wapres? Kan itu yang gelap gulita dalam 100 hari kepemimpinan ini. Dulu memang sangat heroik betul, kita melihat anak muda, umurnya belum 40 tahun, menjadi wakil presiden, bikin pengaduan lapor Mas Wapres. Tentu itulah yang kemudian ingin kita lihat bagaimana performa politiknya di masa-masa yang akan datang. Betul Mas Gibran itu sering bagi-bagi susu, betul sering menindaklanjuti bagaimana program akan bergisatis, tapi tentu saja seorang wakil presiden mestinya peran-perannya itu harus melampaui itu semua. Ya minimal misalnya sehari 2 hari ini akan kita lihat bagaimana investigasi terkait dengan laut gaib yang ada di Kabupaten Tangerang. Kemarin saya pulang kampung, ternyata kampung saya sekalipun di Kabupaten Sumedep paling ujung sana bang, ternyata banyak juga kapling-kapling pagar laut yang belum tuntas. Tentu saya sebagai rakyat biasa sangat merindukan bagaimana pemimpin-pemimpin kita, presiden dan wakil presiden,
menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini pelik sepelik-peliknya. Saya nggak peduli dengan approval rating, saya tidak peduli dengan mana persepsi publik mau positif dan negatif. Yang paling penting adalah tentu saya tidak mau dengar lagi bahwa persoalan bagaimana merampas kekayaan kita di negara ini itu dibiarkan dan tidak bisa dituntas setuntas-tuntasnya. Saya agak-agak risih sebenarnya ya. Kalau bicara soal Jokowi itu seolah-olah Jokowi itu virus yang mesti harus dihabisin gitu. Iya. Saya heran gitu ya. Harus diingat juga bahwa Prabowo menang tuh karena dia belajar dari Jokowi. Prabowo menang tuh karena didukung Jokowi. Kalau nggak didukung Jokowi nggak menang. Soal pagar laut, saya setuju dibongkar. Tapi kan pagar laut itu sudah ada dari sebelum 2014. Sudah ada sebelum 2014. Ada perdanya dari Tangerang, dari Bupati Tangerang. Ya. Nah, kenapa tidak ribut? Nah, ini saya ingin sampaikan juga, yang harus diributin tuh Pemdanya. Karena otonomi daerah itu menyatakan bahwa Pemdanya yang harus bertanggung jawab. Enggak semuanya harus pemerintah pusat. Kasus pagar di laut Tangerang menarik. Presiden merespon, saya puji itu responnya. Tapi begitu memerintahkan militer timbul tanda tanya di saya. Apakah Pak Presiden tidak membaca konstitusi kita bahwa bukan tugas militer mencabut pagar di laut? Tugas militer adalah pertahanan menurut pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945. Kenapa kemudian ini bisa terjadi? Kan bisa memerintahkan aparat penegak hukum kalau itu melanggar hukum. PSN ini betul-betul ajaib. Tidak sekedar menjadi tanda tanya di ilmu saya, bagaimana ada sertifikat di dalam laut. Satu-satunya penjelasan yang masuk akal adalah semenjak 2024 hingga 2025 ada bambu jenis baru, yaitu bambu yang mampu tumbuh dari laut. Karena kita tidak mengetahui siapa pelakunya sampai hari ini. Kan komando presiden sangat jelas ini, bahwa ini bermasalah, singkirkan. Kan ini kalau bicara penegakan hukum ada masalah serius. Kenapa tidak dibicarakan siapa pelaku pelanggaran besar ini? Sampai kemudian ada bambu di laut yang memiliki HGB sepanjang 30 km. Ini panggung besar bagi Pak Presiden untuk kemudian menunjukkan sikap hukum. Tapi bukan berarti kemudian Pak Prabowo itu jadi bonekanya Pak Jokowi. Kok jangan dihina lah Pak Prabowo. Dan jangan menghina juga presiden yang sudah banyak memberikan legacy kepada bangsa ini, kepada Indonesia ini. Dan itu diakui oleh masyarakat. Sampai hari ini tuh rumah Jokowi itu rame terus. Sama itu ada mantan presiden yang ikut menari-nari. Sampai hari ini mantan presiden terima tamu, bagi-bagi bansos keliling Indonesia. Apakah terlarang? Tidak terlarang. Tapi apakah patut seorang mantan presiden yang mendukung presiden yang ada saat ini ikut menari dalam berbagai hal? Bagaimana kalau kerja-kerjanya hanya akan memberatkan sikap presiden saat itu? Tidak wajar presiden yang punya pilihan sikap politik sama ikut menari di atas lapisan es ini. Dan itu yang dilakukan Pak Presiden Jokowi. Apakah kemudian publik salah menilai bahwa dalam pemerintahan ini tarian Pak Jokowi terlalu banyak sementara orang menunggu tarian Pak Prabowo? Jadi bagi saya kalau kemudian orang-orang menyangkutkan dengan Pak Presiden Jokowi ya wajar saja. Aneh juga kalau orang melarang-larang, orang menyangkutkan. Toh di pemerintahan Pak Presiden Prabowo ada anak Pak Presiden Jokowi. Ada upaya-upaya tertentu dari Presiden Jokowi. Saya bahkan heran, Presiden Jokowi, Sintayong pun dia komentari. Saya ingin sampaikan juga yang konstruktif lah. Jangan dikit-dikit Jokowi, dikit-dikit Jokowi. Saya bukan mau bela Jokowi, tapi kalau
semua masalah kayaknya ditimpahin dengan Jokowi, kok kayaknya Jokowi ini kayak sampah gitu loh. Dan pesan kita adalah sikap kritis, sikap protes tentu tidak akan membuat bangsa ini akan hancur lebur. Yang membuat bangsa ini hancur lebur adalah ketika para DPR itu tidak kritis, kemudian partai-partai kemudian tidak punya sikap, dan yang paling penting adalah para koruptor dan para cukong-cukong itu merajalela menggarong kekayaan yang ada di negara kita. Kan harus jujur juga pemerintah. Jangan sekedar memuji, lalu kemudian memaki yang mengkritisi. Menurut saya tidak tepat. Di birokrasi ada masalah yang perlu diperbaiki serius.